وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini tidak lain untuk kita mempelajari salah satu ilmu yang kita berharapkan itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupa bahwa keutamaan menuntut ilmu di masjid disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya dan dampak terhadap hati sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi, tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka adalah untuk membaca kitabullah, tujuan mereka adalah untuk tadarus, saling mempelajari kitabullah. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada majlis itu, kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi juga dengan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut mereka di sisi malaikat terdekatnya. Juga kita tidak lupa hadis yang sangat terkenal dari sahabat Abu Darda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semua cuma tidak akan terwujud, tidak akan kita dapatkan kecuali apabila kita mengikhlaskan niat dulu karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Ikhlas dulu dalam belajar. Dan ikhlas Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, idza haddatsatka nafsuka bil ikhlas, kamu kalau mau ikhlas, kata beliau, fa'ti bi at-tama' fadhbahu bisikinil ya'si. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu pengen ikhlas, caranya adalah kamu pertama datangi dulu yang namanya tamak, keinginan duniawi, motif-motif duniawi dalam melakukan sesuatu. Hadirkan ini. Terus kata beliau, fadhbahu bisikinil ya'si, sembelih dia dengan sikin, dengan pisau al-ya's, keputusasaan. Jadi maksudnya yang pertama, ikhlas itu berarti tidak mengharapkan duniawi, tidak ada uang yang diharapkan, tidak ada motif-motif duniawi yang lain kalau mau ikhlas. Yang kedua, kata beliau adalah kemudian ta'ti ila as-sana'i wal madh
fazhad fihima. Terus kata beliau yang kedua, supaya bisa ikhlas itu adalah kamu hadirkan pujian manusia, sanjungan manusia kepadamu. Kalau kamu melakukan perbuatan ini, fazhad fihima, dan zuhudlah di dalamnya. Sebagaimana orang-orang yang selalu mengejar dunia, zuhud terhadap akhirat. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat bagus, supaya bisa kita hadirkan ikhlas dalam belajar, dalam beramal, dalam sholat, dalam sedekah. Hilangkan dulu motif dunia. Saya sholat cuman pengen Allah ngamanin aja tuh rezeki saya di dunia dengan baik. Saya rajin sholat supaya semua keadaan keluarga saya sehat-sehat aja, baik-baik aja. Ini namanya tama' ad-dunyawi. Ini bertentangan dengan ikhlas. Saya sedekah karena saya menginginkan balasan yang lain dari Allah tuh. Saya sedekah hari ini 1 juta supaya besok dapat 100 juta. Saya sholawat untuk mendapatkan barang-barang mewah duniawi. Kita sering dengar orang kalau ada mobil Bugatti misalkan, sholawatin aja. Ini bertentangan dengan ikhlas. Ini tama' ad-dunyawi, melakukan sebuah amal ibadah karena tama' ad-dunyawi, ini berlawanan dengan ikhlas. Juga yang kedua adalah as-sana wal madah, keinginan untuk dipuji, dianggap baik oleh manusia. Ini zuhud, jangan ada terbetik sedikit pun di hatimu. Dua ini dihilangkan, ini ikhlas. Nah ini ikhlas. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Baik, judul kita pada pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan pembahasan yang penting, pembahasan tentang al-iman. Iman bisa bertambah, bisa naik, dan juga iman bisa turun. Iman ini bahasa Arab. Untuk mengetahui pengertian iman, ada pengertian iman secara bahasa Arab, ada pengertian iman secara bahasa syariat. Yang perlu kita ketahui, terkadang dia bahasa Arab tapi berbeda maknanya dengan bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, ada bahasa tersendiri. Betul bahasa Arab, tapi memiliki bahasa tersendiri. Sebuah kata yang digunakan dalam Al-Quran, dalam hadis, itu terkadang maksudnya adalah dijelaskan lagi sama Allah, dijelaskan lagi sama Rasulullah, sehingga menambah makna daripada makna bahasa Arabnya saja. Nah, makanya dari sini kita penting bahwa nggak cukup seseorang kalau belajar agama, misalkan dia mempelajari agama, modalnya cuman bisa bahasa Arab. Ini enggak. Modal untuk bisa mengetahui ilmu agama adalah dengan cara duduk di majelis-majelis ilmu. Nanti kita akan tahu bahwa kesalahpahaman dalam memahami iman ini menjerumuskan kaum. Dia terpaku mengartikan makna iman secara bahasa sehingga akidahnya salah. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Iman secara bahasa Arab artinya adalah percaya. Berarti kalau percaya cuma dalam hati doang. Kalau seseorang percaya bahwasanya ada Allah, ada malaikat, ada Rasul, ada hari kiamat, berarti dia sudah dikatakan beriman. Sementara iman di dalam Islam, iman di dalam bahasa syariat, iman di dalam bahasa Al-Quran dan hadis Nabi SAW
adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Iman itu maksudnya adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komponennya 3, unsur pembentuknya 3: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diamalkan amalan dengan anggota badan. Iman berarti bukan cuman keyakinan doang. Iman itu bukan cuman keyakinan doang. Iman juga bukan amalan saja. Sebagaimana iman juga bukan perbuatan saja. Dia berkumpul semuanya. Iman itu 3 hal ini: ucapan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Diamalkan dengan anggota badan. Iman dengan lisan doang, ini adalah orang-orang munafikin. Mereka keimanan dengan lisan tanpa mengimani dengan hati. Ini adalah imannya orang-orang munafikin. Dan ini tidak dinamakan iman di dalam bahasa syariat, karena ini kelakuan orang-orang munafik. Orang yang mengatakan iman itu cuma ucapan doang dengan lisan, cuma ngaku doang, ngomong dengan lisan, ini kesalahan. Selain ini keyakinan orang munafik, inilah kemudian keyakinan yang diyakini oleh sekte sesat dalam Islam. Ada namanya Al-Karramiyah. Al-Karramiyah, salah satu kelompok yang kata Nabi masuk ke dalam 72 golongan, diancam neraka. Salah dia dalam menafsirkan iman. Dia ngaku Islam, Karramiyah, dia ngaku Islam, tapi dia punya konsep bahwasanya iman itu cuma perkataan dengan lisan doang. Dia udah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup dengan lisan doang begitu. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, gak ada amalan hati, gak ada keyakinan dalam hati, gak ada. Dia mau meyakini Tuhan ada 2, Tuhan ada 3, Tuhan ada 4, silahkan. Nah ini madhabnya, madhab Karramiyah. Ini bukan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, iman itu mengumpulkan 3 hal. Keimanan itu maksudnya dengan lisan diungkapkan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini sama, apa bedanya dengan orang-orang munafik? Mereka bilang dengan lisannya, tapi hatinya tidak mengimani. Hatinya tidak mengimani. Dan iman berarti juga bukan cuma dengan hati, diyakini doang. Iman juga bukan dengan hati saja. Karena konsep iman itu hanya diyakini dengan hati, tidak mesti ucapan syahadat syahadu alla ilaha illallah, tidak perlu melakukan amalan anggota badan. Ini adalah konsep yang dimiliki oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka yang mengatakan bahwa keimanan itu hanya diyakini doang dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan dan tanpa diamalkan di anggota badan. Tanpa diamalkan dengan anggota badan. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Kalau mengatakan iman cuma dengan lisan, ini madhab Karramiyah sesat. Kalau mengatakan iman itu hanya diyakini dengan hati, ini madhab Asy'ariyah, madhab Maturidiyah, dan mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebagaimana iman juga bukan diyakini dengan hati, bukan cuma ucapan dengan lisan doang. Kalau mengatakan iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, ini konsep madhabnya Murji'ah. Al-Murji'ah. Mereka nggak memasukkan amalan dalam keimanan. Makanya kata mereka nanti parah, bilangnya
Al-Murji'ah ini parah. Imannya Abu Bakar sama imannya pezina nggak ada bedanya. Karena menurut mereka iman itu adalah cuma lisan dan cuma amalan hati, keyakinan dalam hati. Amalan orang mau sholat, orang mau berbuat zina, naudzubillah, orang mau mencuri, orang mau sedekah, ini nggak ada bedanya. Ini nggak berpengaruh pada keimanan. Ini nggak berpengaruh pada keimanan. Dari mana sumber kesalahan mereka? Sumber kesalahan mereka adalah mereka tidak mau melihat Al-Quran dan As-Sunnah dalam membatasi makna iman. Mereka hanya berpaku pada makna iman secara bahasa saja. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berhasil untuk membaca Al-Quran, mereka berhasil untuk memahami hadis Nabi SAW, sehingga timbullah pengertian iman yang benar. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Tidak cukup sampai situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang ini bertambah dan berkurang. Manusia tidak sama dalam keimanan. Di antara mereka ada orang beriman kuat keimanannya. Di antara mereka ada yang beriman keimanannya kurang. Dan di antara mereka ada yang beriman enggak kuat, enggak lemah, di pertengahan antara kurang dan sempurna. Semuanya bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan gitu. Ada orang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemudahan untuk selalu belajar agama. Ini maka orang seperti ini imannya selalu bertambah. Ada orang Allah takdirkan karena sebabnya dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini orang seperti ini maka imannya selalu menurun. Imannya selalu menurun. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa kurang, bisa turun. Makanya ada sebagian salaf pernah ditanya, ayazidul iman, apakah iman itu bisa bertambah? Kalau nggak salah Al-Auza'i namanya, salaf kita ini namanya Al-Auza'i. Beliau pernah ditanya, iman bisa bertambah? Kata beliau, yazid hatta yakuna mithlal jabal. Bisa bertambah sampai keimanan seseorang itu bagaikan gunung, kokoh, besar. Dan apakah, terus beliau ditanya, ayyanqus al-iman, apakah iman itu bisa turun? Terus kata beliau, yanqus hatta yakuna la syai'. Bisa kurang sampai keimanan itu tidak ada sedikit pun di dalam hatinya. Waliyadu billah, waliyadu billah. Dan ini berkenaan dengan pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Kemudian dia juga bisa bertambah dan dia juga bisa berturun, dia bisa kurang. Iman, beriman, kita membahas tentang iman karena keimanan itu adalah sumber kebahagiaan. Keimanan itu sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, sumber keberuntungan. Itu dengan cara beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah beruntung. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, bahagia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Mu'minun beberapa ayat yang menggambarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman. Tapi intinya adalah
bahwa kebahagiaan seseorang, kesenangan seseorang, ketenangan seseorang di dunia dan di akhirat itu semua berkaitan dengan keimanan. Semakin keimanannya besar, kuat, bertambah, maka semakin besar juga kebaikan, kebahagiaan yang dia rasakan di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita lihat misalkan di sirah Nabi alaihi wassalatu wassalam, sirahnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka telah merasakan manisnya iman dan iman telah nyangkol di hati mereka sangat bahagia. Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala an, seorang muslim yang berasal dari Habasyah, ini seorang budak yang dia disiksa karena memeluk Islam. Tapi karena dia bahagia, karena dia senang dengan keimanan, meski didera dia dengan hukuman yang sangat sadis, dijemur di atas pasir panas, batu, diancam untuk keluar dari Islam, tapi dia tetap teguh di atas Islam, mengucapkan ahad, Allah satu. Ini keimanan. Keimanan ini membawa kebahagiaan. Keimanan ini membawa kepada senang seseorang. Tidak bisa diganti dengan apapun. Orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Orang yang pertama syahid dalam Islam adalah perempuan. Orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam adalah perempuan. Sebagaimana orang yang pertama kali masuk Islam, perempuan. Dan orang yang pertama syahid dalam Islam, perempuan. Orang yang pertama kali masuk Islam, perempuan, Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perempuan pertama kali syahid pertama dalam Islam adalah Ummu Yasir, ibunya Yasir. Ketika itu Yasir, ibunya, keluarganya semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk Islam. Tapi ini fase awal Islam, masih lemah-lemahnya. Nabi melihat mereka disiksa. Nabi cuma lewat aja. Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi masih lemah. Makanya kemudian kata Nabi, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, fa inna mau'idakum al jannah." Kata Nabi, sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Mereka lagi disiksa sama majikannya. Sabar. Fa inna mau'idakum al jannah. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Maka ibunya Yasir meninggal. Ibunya Yasir, Ummu Yasir meninggal. Beliau kemudian yang mendapatkan yang dikatakan para ulama, wanita pertama kali atau orang pertama kali mati syahid dalam Islam, wanita. Kenapa mereka sampai segitunya? Karena mereka telah beriman kepada Allah. Dan tadi kata Allah, qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah berarti seseorang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, dia berarti sedang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul, Allah tidak akan meridhoi kecuali orang-orang yang beriman. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran kita baca, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka. Maksudnya adalah Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah meridhoi seseorang. Ini maksudnya adalah banyak. Kata ridho ini berarti Allah akan menerima amal perbuatannya. Allah akan menerima ketaatan seorang hamba. Allah akan kasih sayangi dia. Allah akan kasih keberkahan, rahmat, pertolongan di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya Allah ridho kepada seorang hamba. Ini maksudnya Allah ridho pada seorang hamba. Makanya penuh pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menolong orang-orang yang beriman. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah meridhoinya. Makanya kita kalau lihat misalkan
contoh peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala bersembunyi, di mana mereka sembunyi? Di gua Thur. Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Musuh udah mendekati mereka, semuanya nyari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menemukan Nabi, cuma di beberapa riwayat, walaupun itu riwayatnya lemah, ada Al-Ankabut, ada laba-laba, dia bikin rumah. Ini berarti nggak ada orang di sini. Ini Allah meridhoi hambanya. Contoh Allah meridhoi hambanya itu Allah akan menolong terus hambanya. Perang-perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, walaupun jumlah mereka sedikit, mereka tetap bisa menang. Ini karena Allah meridhoi mereka. Perang Badar, kemudian Umar ibn Khattab, gimana beliau bisa sangat adil dalam memimpin. Ini karena semuanya Allah meridhoi mereka. Kenapa di zaman sahabat semua itu keadaan baik-baik saja? Ini karena Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi mereka. Dan tidak ada cara supaya kita bisa merasakan kembali apa yang dirasakan oleh umat awal kaum muslimin adalah dengan cara beriman. Caranya adalah kita kembali lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah berarti seseorang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang semua kita inginkan. Kita sekarang beribadah kepada Allah, kita belajar, kita sedekah, kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah bisa lihat Allah. Kita nggak bisa pernah lihat Allah di dunia. Dan ini kata Nabi, "I'lamu annakum lan taraw rabbakum fid dunya hatta tamutu." Kata Nabi, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah di dunia sampai kalian meninggal. Kata Nabi SAW. Dan Nabi ketika Isra dan Mi'raj, apakah Nabi melihat Allah? Enggak. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi nggak bisa lihat Allah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Abu Dar setelah Nabi Isra dan Mi'raj, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Nabi, apakah engkau melihat Tuhanmu, melihat asli langsung wujud Tuhanmu? Kemudian kata Nabi, "Nurun anna ara." Gak bisa saya melihat Allah karena ada cahaya. Ada cahaya. Hijabnya Allah, pelindungnya Allah, tabirnya Allah, itu cahaya. Kata Nabi, saya hanya bisa melihat cahayanya Allah. Saya gak bisa melihat Allah. Nurun anna ara. Dan kapan kita akan bisa melihat Allah? Ini di hari kiamat. Ketika di surga, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23, kata Allah, "Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wujuh yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu nadhirah, bahagia. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabbnya, karena melihat Rabbnya. Jadi kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan melebihi kenikmatan surga yang lainnya. Makanya datang di sebagian hadis, ketika orang yang beriman telah Allah masukkan ke surga, Allah akan ngajak ngomong mereka, "Ala aturiduna an azida alaikum?" Kata Allah, kalian ingin nikmat tambahan? Orang penduduk surga bilang, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna an-nar, alam tudkhilna al-jannah, alam tunjina minan nar." Kata orang yang beriman, "Ya Allah, emang ada lagi nikmat? Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, Engkau telah memasukkan kami ke surga, Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Ini nikmat sudah. Ada lagi nikmat. Sehingga Engkau bilang, ala turiduna an azida alaikum, kalian mau nikmat lagi tambahan?" Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya, membuka tabirnya, membuka cahaya yang menjadi penghalang antara orang beriman tidak melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Allah bukan kayak bulan maksudnya, tapi Nabi di sini sedang menyamakan penglihatan dan penglihatan. Bukan Nabi sedang menjelaskan yang dilihat itu sama dengan yang dilihat. Yang dilihat bulan. Kalau di akhirat kita akan melihat Allah. Tapi yang Nabi samakan adalah penglihatan. Kita melihat Allah di atas berarti Allahnya ada di atas. Sebagaimana kita melihat bulan, bulan itu ada di atas. La tudammuna fi ru'yati. Sehingga kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang ada di atas, kita nggak usah desak-desakan. Manusia dimanapun dia berada akan melihat kepada hal yang sama kalau sesuatu tersebut yang dilihat ada di atas. Oleh karenanya Nabi samakan, kita akan melihat Allah ya, sebagaimana kita melihat bulan pada malam purnama. Pada malam purnama tidak berdesak-desakan. Kalau sesuatunya itu sejajar sama kita, orangnya banyak, akan desak-desakan kita. Kalau sesuatu yang dilihat itu ada di atas, kita nggak usah berdesak-desakan. Nah, ini tidak ada cara untuk kita bisa merasakan nikmat ini kecuali dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah juga Subhanahu wa ta'ala, dengannya seseorang mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan hati. Itu semuanya didapatkan dengan cara beriman pada Allah. Allah bilang di surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai 29, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan hatinya tenang. Orang-orang yang beriman dan hatinya yang tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Dan banyak lagi keutamaan iman yang lain yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW beritakan di dalam hadis Nabi SAW. Cuman berarti kalau kita sekarang sudah tahu apa itu iman, dan kita sudah tahu tentang buah manisnya keimanan, manfaat dari keimanan, maka ketahuilah bahwa keimanan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak punya daya dan upaya kecuali Allah berikan keimanan itu kepada kita. Jadi jangan terlalu pede. Maksudnya seseorang mengatakan saya beriman itu karena saya beriman memang karena usaha saya mendapatkan hidayah. Apalagi cerita misalkan ya. Cerita orang yang baru hijrah misalkan, terus dia bilang seakan-akan semua proses dia hijrah menuju lebih baik itu semuanya adalah hasil dari jerih payah dia. Ketika dia cerita, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bantu dia. Kalau Allah nggak bantu dia, nggak mungkin dia bisa hijrah. Jadi jangan terlalu pede. Dan ini juga jadi hal yang harusnya kita takut apabila kita menceritakan proses hijrah kita itu, karena di dalamnya nanti kita akan menceritakan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Dan ini biasanya terjadi untuk orang yang baru hijrah. Dia cerita kepada orang lain, ini biasanya dia bumbui dengan menceritakan perbuatan-perbuatan jeleknya dulu sebelum dia hijrah. Dan ini terlarang. Ini terlarang. Nabi pernah mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang menerangkan perbuatan-perbuatan dosanya.
Allah sudah tutupi dia, dosanya sudah Allah tutupi dia, sudah Allah tutupi untuk dia dosa-dosanya terdahulu. Kenapa kemudian sekarang cerita dan membeberkan dosa-dosa tersebut? Kemudian juga orang yang cerita seperti ini, dia rentan untuk dihinggapi penyakit ria dan penyakit ujub. Sudah merasa diri benar, dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka dihindari. Tidak ada maslahatnya. Jika tidak ada maslahatnya untuk menceritakan tentang proses hijrah, proses transisi menjadi lebih baik pada orang, jangan diceritakan. Dan ingatlah tadi ya, iman ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan untuk di atas keimanan. Allah bilang di surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8, kata Allah, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Kata Allah, tapi Allah lah yang menjadikan kalian itu cinta keimanan. Allah lah yang menjadikan kalian cinta keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang telah menghiasi keimanan itu ada di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah lah yang menjadikan kalian benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu semuanya karunia dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita udah tahu ternyata ini nikmat dari Allah, perlu kita jaga nikmat ini. Nabi SAW itu banyak doa supaya Nabi dijaga keimanannya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doa kita ketika kita nyolatin mayit, nyolatkan jenazah? Selain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selain itu ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Kata Nabi, ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, masih Kau hidupkan di antara kami setelah kami sholatin jenazah ini, fa'ahyihi 'alal Islam, hidupkan dia di atas keislaman. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya Allah, orang yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia di atas keimanan, di atas keimanan. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salat jenazah. Kita juga diperintahkan untuk mengucapkan doa yang sama. Juga di antara doa Nabi, supaya keimanan itu terus menerus ada di sisi kita, Nabi pernah berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Kata Nabi, Allahumma zayyinna, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Hiasilah kami ya Allah dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kita orang-orang yang menjadi dai-dai, orang-orang yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk orang lain. Waj'alna hudatan muhtadin. Juga doa Nabi ketika Nabi sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini kan doa untuk supaya keimanan itu menetap di hatinya, ya. Menetap di hatinya. Maka kita amalkan doa-doa Nabi ini, karena kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, apalagi di akhir zaman ini fitnah begitu banyak, ya. Fitnah begitu banyak. Nabi pernah bilang ada orang paginya beriman, sorenya udah kafir. Ada orang sorenya beriman, paginya sorenya beriman, paginya udah kafir. Itu tidak lain karena fitnah, ya, karena fitnah. Ada orang yang sangat tadinya yakin terhadap sunnah, kemudian dia tertidur, bangun dari tidur, ternyata ada keraguan di hatinya terhadap dakwah sunnah. Dan ini ada. Nabi pernah bilang dulu di hadisnya, ada orang yang begitu sangat yakin, kata Nabi, tentang ajaran Islam, fayanamun naumah, kata Nabi, tidur dia,
tidur. Bangun tidur ternyata dia udah gak percaya lagi tentang isi Al-Quran dan isi hadis Nabi SAW. Ini semua karena fitnah. Ini semua karena fitnah. Makanya tidak ada cara lain kecuali tidak ada cara untuk menanggulangi fitnah ini dengan ibadah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman tadi kita katakan, atau ulama ahlus sunnah wal jamaah katakan iman itu turun, bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sekarang apa sebab-sebabnya? Apa sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang menjadikan seseorang imannya itu bertambah dan menjadikan seseorang imannya itu turun? Kita mau bahas yang sebab-sebab menaikkan keimanan dulu. Sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan, dan sebabnya banyak, alhamdulillah. Di antara sebabnya adalah al-ilmu an-nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu, mudzakarah ilmu, mudarasah ilmu, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini adalah perkara yang terpenting, bisa menambahkan keimanan seseorang. Oleh karenanya datang di hadis-hadis Nabi, juga di ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang keistimewaan ilmu ini. Allah pernah berfirman di surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata Allah. Jawabannya enggak sama. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini enggak sama. Az-Zumar. Surat Fatir ayat 28 Allah bilang, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang bisa beribadah dengan ibadah khasyah. Ibadah khasyah ini ibadah takut. Yang bisa takut sama Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Yang bisa takut sama Allah adalah para ulama rahimahumullah. Ulama maksudnya orang yang mengetahui, orang yang berilmu tentang zat Allah, berilmu tentang nama-nama Allah, berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Orang-orang yang seperti inilah kemudian mereka yang bisa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah bilang, "Yarfa'illah alladziina aamanu minkum walladziina utu al-ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Makanya banyak sekali kenapa keutamaan ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa menguatkan keimanannya. Baik, selanjutnya, sekarang ilmu agama itu banyak. Ayat Al-Quran aja ada berapa ayat Al-Quran? 6.600 sekian. Belum hadis Nabi SAW yang jumlahnya sangat banyak itu. Terus ilmu agama apa yang kira-kira kalau kita mempelajarinya itu bisa langsung menambah keimanan kita dengan cepat? Jawabannya di antara ilmu agama yang kalau kita mempelajarinya bisa menambah keimanan kita dengan cepat adalah ilmu tentang billah subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatih. Ilmu tentang Allah, tentang namanya, dan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang kalau dipelajari oleh seseorang dengan ikhlas, minta bantuan sama Allah, akan menaikkan keimanannya tentang Allah, nama Allah, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ayatnya, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang bisa takut sama Allah adalah hamba-hambanya yang mengenalnya. Yang mengenalnya itu yang bisa takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asma'ul husna was-sifatul ula, nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang terpuji, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Tapi kata Nabi, barang siapa yang hafal, barang siapa yang memahaminya,
dan barang siapa yang mengamalkannya ini masuk surga. Ini tentang al-asmaul husna, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Siapa yang hafal, yang paham, yang mengamalkannya ini masuk surga. Nabi pernah bilang, inna lillahi tis'ah wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi, Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Kata Nabi, man ahsaha, siapa yang mengihsa'nya. Ihsa ini artinya adalah menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Bukan cuma dengan menghafalkannya, tapi menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu dia al-asmaul husna. Al-asmaul husna. Tapi apakah nama Allah Subhanahu wa taala kemudian terbatas pada 99? Jawabannya enggak. Ini Nabi lagi bilang aja bahwa nama Allah itu banyak. Namanya ada 99 nama. Dan kalau kita baca Al-Quran, lebih dari 99 nama. Ulama menyebutkan barangkali ada 100 berapa, 100 lebih di Al-Quran nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa menaikkan keimanan seseorang. Belajar tentang al-asma al-husna. Kita ambil contoh tentang nama Allah ya. Kita ambil contoh 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, misalkan kita ambil contoh nama Allah Al-Alim. Yang kedua, kita ambil contoh nama Allah As-Sami'. Dan kita ambil contoh nama Allah Al-Basir. Nama Allah Al-Alim. Allah punya namanya Al-Alim. Al-Alim artinya adalah ilmu. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyeluruh, sempurna. Allah mengetahui yang telah berlalu, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah mengetahui yang akan terjadi, Allah mengetahui yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah kita Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ilmu Allah kita ini ilmu sempurna. Makanya Allah bilang ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Allah pernah bilang wa ahsa kulla syai'in adada. Allah itu bisa menghitung segala sesuatu di surat Al-Jin ayat 28. Jadi ilmu Allah ini ilmu yang sempurna. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Dan tidak akan lupa. Subhanallah. Kalau kita dulunya nggak tahu, baru tahu. Udah tahu juga bisa jadi lupa. Tapi kalau ilmu Allah nggak ada namanya Allah tuh nggak tahu, dan nggak ada Allah itu namanya lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah. Tuhanmu tuh nggak lupa. Surat Maryam ayat 64. Tuhanmu tuh nggak lupa. Kita ngelakuin dosa, lupa kita. Tapi Allah tahu itu. Allah catat itu. Allah akan perhitungkan itu nanti di hari kiamat. Allah pernah berfirman juga menceritakan tentang nama Allah Al-Alim ini. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah, miliknya lah yang ada di langit dan di dunia. Walahul hamdu fil akhirah. Dan segala puji baginya di akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah itu maha bijaksana, maha melihat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Yang masuk ke dalam bumi, biji yang kita tanam, mayat yang dikuburkan di dalam kuburan. Wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang keluar dari bumi, biji yang tumbuh jadi tumbuhan, air yang keluar dari sumur. Wa ma yanzilu minas sama. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Turun dari langit malaikat. Wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang naik ke langit. Yang naik ke langit malaikat, amal-amal soleh kita naik ke langit. Allah tahu semuanya. Wa huwar rahimul ghafur. Dan Allah maha rahim dan maha ghafur. Allah maha rahim dan Allah maha ghafur. Ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Pandangan mata yang berkhianat. Kalau misalkan kita lagi sama-sama teman kita, sama teman-teman soleh kita, bisa jadi kita nggak mau melihat wanita, nggak mau melihat hal-hal yang diharamkan. Tapi begitu teman kita lalai, kita mulai curi-curi pandang tuh. Kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Di depannya kayak menjaga mata, tapi kalau ada kesempatan sedikit matanya jelalatan. Kha'inatal a'yun, manusia nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada seseorang. Menyembunyikan apa yang ada di dada-dada seseorang. Apa yang timbul? Ini adalah tadi kita tahu. Yang pertama ada nama Allah Al-Alim, kita hafalkan itu. Terus kita mengetahui maknanya. Maknanya adalah Allah itu maha mengetahui. Keilmuan Allah itu keilmuan yang sempurna, tidak didahului oleh kebodohan dan tidak akan pernah lupa. Terus bagaimana cara kita mengamalkannya? Ini cara untuk ihsa al-asmaul husna, yang kata Nabi tadi, barang siapa mengihsa asmaul husna dia masuk surga. Dihafal, mengetahui maknanya. Ada yang ketiga, diamalkan. Bagaimana cara kita beribadah, beramal dengan nama Allah Al-Alim? Caranya adalah dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dilihat kita. Timbul rasa malu di sini kita. Kalau kita melakukan suatu maksiat, timbul kemaluan, rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini yang maha melihat. Allah ini melihat perbuatan kita, yang baik, yang buruk, yang kecil, yang besar, semuanya Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Ini cara untuk mengamalkan nama Allah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Naik keimanan kita. Kalau kita tahu itu, berarti langsung kita mawas diri, mawas diri, nggak berani lagi untuk melakukan dosa-dosa. Dan kalau dulu pernah dosa, sekarang saatnya taubat. Sekarang saatnya taubat. Dan yang maha mengetahui ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau melihat teman kita baik, kita hukumi dia orang baik. Jangan kemudian kita tajassus, jangan kemudian kita nyari-nyari aibnya, sehingga seakan-akan kita sedang mau merebut otoritasnya Allah. Yang maha mengetahui segala sesuatu, ini cuma Allah. Kalau kita berhubungan dengan manusia, lihat zahirnya aja. Kalau teman kita ternyata baik, cukup baik udah. Gak usah kita periksa HP-nya, gak usah kita kemudian ngintipin dia di rumahnya, dia ngapain, ada kesalahan atau enggak, gak usah. Kalau kita mah suruhnya untuk menilai seseorang dari zahirnya, gak usah tajassus. Teman kita baik, kita anggap dia baik. Kita anggap dia baik. Ada orang yang ngomongin dia karena keburukan, enggak, kita taunya teman kita baik. Jaga teman kita, enggak boleh tajassus. Yang maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika teman kita salah pun, kalau misalkan teman kita salah, kita nasihatin. Bukan dengan kesalahannya dibeberkan di orang-orang, dibuka di orang-orang, enggak, kita nasihatin supaya dia taubat. Ketika kita menyebarkan kesalahan seseorang, yang pertama, ini dia sedang berusaha untuk menghancurkan Islam. Karena kata Nabi, barang siapa man asya'a munkaran faqad sa'a ila hadmil Islam. Barang siapa yang menyebarkan kemungkaran, dia sedang berusaha untuk menghancurkan Islam. Kemungkaran nggak boleh untuk disebarluaskan. Kemungkaran nggak boleh untuk disebarluaskan. Dan di antara kemungkaran adalah di antara hal-hal yang menyedihkan yang kemudian kita sebarkan adalah kejadian-kejadian misalkan yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan kita menyebarkan ada pembunuhan, ada orang yang terbunuh, ada orang yang terluka parah, kemudian kita sebarkan, ini nggak boleh. Ini nggak boleh.
Tapi tujuannya kan buat menggalang dana supaya orang lain sadar. Nggak perlu untuk ditampilkan fotonya. Fotonya nggak perlu untuk ditampilkan. Ini kemungkaran. Kita nggak boleh nyebarin kayak gini. Ini sama aja kita sedang menampilkan lemahnya Islam. Ini sama kita sedang menampilkan lemahnya Islam. Kalau yang mau di-share tulisan aja. Tulisan, kasih tahu kepada manusia lewat tulisan aja. Adapun dengan foto, adapun dengan korban, adapun dengan anak kecil yang terluka, enggak, ini salah. Ini menyelisihi jalannya Islam. Man asya'a munkaran faqad hadama faqad sa'a ila hadmil Islam. Barang siapa yang menyebarkan kemungkaran, maka dia telah sedang berusaha untuk menghancurkan keislaman. Enggak boleh. Jadi kemungkaran yang dilakukan sama teman kita juga nggak boleh untuk kita sebarkan. Dan jangan kita jadi ngebantu syaitan. Teman kita pengen taubat, betul dia pernah melakukan sebuah dosa, ternyata kita tahu teman kita pernah melakukan dosa, maka kita dong ingatkan dia. Jangan kita sebarkan. Jangan kita bantu syaitan. Dia pengen taubat sekarang, kita bantu dia buat taubat. Kalau kita malah nyinyirin dia, kalau kita malah menyebarkan kemungkaran dia, nggak bakal mau tobat dia, makin malu. Makanya tutupi kemungkaran, tutupi kesalahan yang dimiliki oleh teman kita. Biarkan yang maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menilai manusia dari zahirnya saja. Ini nama Allah Al-Alim, akan memunculkan kepada kita muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memunculkan kepada kita akhirnya adalah sifat malu kita. Kita nggak melakukan yang wajib, malu kita sama Allah. Allah tahu. Kita meninggalkan kewajiban, malu kita. Kita melakukan yang haram, malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak berbuat baik sama istri anak kita, malu kita sama Allah, karena dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita malu dilihat, dipantau sama CCTV untuk melakukan hal-hal yang aneh, harusnya lebih malu lagi kalau kita melakukan yang aneh karena kita dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh nama Allah Al-Alim. Contoh yang kedua dari nama Allah, misalkan nama Allah As-Sami'. As-Sami'. Allah punya namanya adalah As-Sami'. As-Sami' artinya adalah Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, beliau bisa mendengar keluh kesah hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendengar keluh kesah hambanya. Allah bisa mendengar doa hambanya. Oleh karenanya dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang doa dan zikirnya kencang, angkat suara. Zikir dan doanya kencang, angkat suara. Ketika Nabi mendengar lagi di perjalanan angkat suara. Sebagian sahabat zikir doanya angkat suara. Apa yang Nabi ucapkan ketika Nabi mendengar mereka? Kata Nabi, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an basira. Kata Nabi, kasihani diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Ngapain angkat-angkat suara begini? Ngapain angkat teriak-teriak begini? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian sedang tidak beribadah kepada Tuhan yang tuli. Kata Nabi, kalian enggak sedang beribadah kepada Tuhan yang tuli dan ghaib. Innama tad'una sami'an basira. Kalian sedang beribadah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Sami', Maha mendengar, dan Maha Basir, yang Maha melihat, Nah, dari sini kita paham, nggak usah lah kita terlalu berlebihan ngaji, ngangkat-ngangkat suara, kemudian kita zikir ngangkat-ngangkat suara, nggak usah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar itu. Dan dari sini juga kita kemudian akan waspada ya. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang salah walaupun kecil, kita ngomong sesuatu yang tidak baik, ini Allah dengar dan Allah akan perhitungkan nantinya. Ini nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami'. Di antara yang menjelaskan juga nama Allah As-Sami', dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan. Dia mau ngadu kepada Nabi
tentang suaminya. Dia mau mengadu kepada Nabi tentang suaminya. Sehingga perempuan ini datanglah ke rumah Nabi untuk mengadukan perihal suaminya kepada Nabi, perihal suaminya. Dan waktu itu Nabi ada di rumah Aisyah. Nabi SAW lagi berada di rumah Aisyah. Akhirnya perempuan ini bersama Nabi SAW mengadu kepada Nabi di rumah Nabi. Kita tahu rumah Nabi ya. Rumah Nabi itu paling 3x4 ukurannya. Itu rumah Nabi. Masjid ini lebih besar ya daripada rumah Nabi. Nabi kita paling 3x4 atau 4x6, 3x4. Ada di Museum Nabawi ya. 3x4 paling rumahnya. Dan 3x4 rumahnya itu di situ ada kamar, ada ruang tamu, ada begitu ya. Dibagi lagi, ada kamar, ada ruang tamu. Sehingga Nabi ngobrol sama perempuan yang mau ngaduin tentang suaminya itu di ruang tamu, dan Aisyah ada di sampingnya, maksudnya di ruang sampingnya. Aisyah remang-remang ngedengar keluhan si perempuan itu kepada Nabi tentang suaminya. Aisyah remang-remang, kadang kedengeran, kadang enggak. Kayak kita kan ya, kalau mendengar cerita orang agak jauh, gitu ya, dekat tapi agak jauh. Itu remang-remang, kita nggak jelas dia ngomong apa sih tadi. Kadang kedengeran satu kata, beberapa kata berikutnya nggak kedengeran. Begitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata ketika perempuan ini turun, ternyata ketika perempuan ini ngadu kepada Nabi tentang suaminya, turun surat Al-Mujadilah. Turun surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya adalah wanita yang mengadu tentang suaminya. Ini pada Nabi. Lagi di situ, masih di situ. Turun surat Al-Mujadilah. Apa surat Al-Mujadilah awalnya adalah qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, dan dia mengadu juga kepada Allah. Allah mendengar pembicaraan dua orang kalian. Allah mendengar pembicaraan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ketika turun ayat ini, masih di rumah Aisyah, sementara Aisyah remang-remang bisa mendengar perkataan si wanita itu. Apa Aisyah mengatakan? Aisyah mengatakan, alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhul aswat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala suara. Pendengaran Allah itu meliputi segala suara. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rumah dan aku ada di rumah yang sama, kata Nabi. Tashku zaujaha wa ma asma'u ma taqul. Dia lapor kepada Nabi, terus kata Aisyah, aku tidak bisa mendengar ucapan si perempuan tersebut. Satu rumah, di tempat yang sama. Aisyah nggak bisa mendengar dengan jelas ucapan si perempuan itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arsy itu bisa mendengar tiga orang yang ada di rumah ini, dua orang yang ada di rumah. Aisyah nggak bisa mendengar walaupun dia dalam satu rumah. Allah di atas arsy bisa mendengar. Turun tadi surat Al-Mujadilah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Tujadiluka fi zawjiha. Beda dengan makhluk. Kalau kita makhluk, ada dua orang ngomong, kita nggak bisa untuk memahami kedua-duanya. Kita nggak bisa. Ada tiga orang ngomong ke kita nggak bisa untuk memahami kedua-duanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pendengarannya meliputi segala sesuatu. Bahasanya beda, kebutuhannya beda. Sekiranya semua manusia minta di tempat yang sama, Allah nggak akan ditukar permintaannya. Permintaan seorang hamba itu. Ini pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada paham bahwa Allah punya namanya As-Sami. Dia Maha mendengar, dan ternyata pendengaran Allah itu meliputi segala suara. Maka kemudian kita amalkannya adalah kita tidak pernah sama muraqabah,
ya, akan menghasilkan juga sifat muraqabah. Kita merasa diawasi. Kalau mau ngomong yang baik. Ngomong yang jelek ini nggak pernah terlintas diri seorang muslim, karena itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, misalkan dari nama Allah, Allah punya nama Al-Basir. Ya, Allah punya nama Al-Basir. Artinya adalah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Dan penglihatan Allah, kita mau paham ya, gimana melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salaf, seorang sahabat pernah memberikan gambaran kepada kita tentang penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini kurang lebih penglihatan Allah. Innallaha azza wa jal yara dabiban namlatis sauda min fawqi sab'i samawat ala sakhratis samma fi dhulmatil lail. Kata seorang sahabat itu, Allah itu bisa melihat semut hitam yang kecil. Semut hitam yang kecil dari atas langit ketujuh. Bukan cuma semut hitam kecil, tapi ala sakhratis samma. Semut kecilnya ada di bebatuan yang gelap juga. Batunya warna hitam. Gak sampai situ. Fi zulmatil lail, di kegelapan malam juga. Allah bisa melihat semut hitam malam hari yang ada di atas batu warna hitam. Ini penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini juga akan menghasilkan kepada kita sifat muraqabah tadi. Kita makin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makin gemar lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata semua ibadah kita dilihat dan didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang pertama yang bermanfaat, yaitu tentang ilmu al-asma al-husna. Dan kecintaan aja, cinta untuk belajar tentang al-asma al-husna itu bisa memasukkan ke dalam surga. Cinta doang. Sering baca ayat-ayat tentang nama Allah, sering baca ayat tentang sifat-sifat Allah, ini bisa memasukkan ke dalam surga. Makanya dulu di zaman sahabat, dia pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan peperangan bersama kawanan sahabat yang lain. Kemudian ketika mereka sholat, salah seorang sahabat ada yang jadi imam. Setiap rakaat dia tutup rakaatnya itu dengan baca Qul huwallahu ahad. Jadi dia baca Al-Fatihah, baca surat yang lain, terus habis itu sebelum ruku dia baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, jadi imam ya. Dia baca Al-Fatihah, terus dia misalkan baca surat At-Takasur, habis itu dia baca Qul huwallahu ahad. Itu terus ditutup setiap rakaatnya itu dengan Qul huwallahu ahad. Dan ini boleh ya, kayak gini boleh. Bukan baca satu surat doang dalam satu rakaat, boleh. Baca beberapa surat boleh. Tapi sahabat ini unik. Dia menutup setiap rakaat sebelum ruku mengucapkan Qul huwallahu ahad. Sahabat yang lain yang diimami sama beliau kaget, aneh, nganggap aneh. Tapi mereka nggak langsung mengatakan hal demikian di hadapan sahabat itu. Sampai mereka pulang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sahabat yang melihat keanehan ini nanya kepada Nabi. Nabi, itu orang itu dia selalu nutup akhir dari rakaatnya dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Kata Nabi, datangkan dia, suruh ngadep saya. Kemudian sahabat itu ngadep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menanyakan kepada dia, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok ditutup dengan Qul huwallahu ahad terus setiap rakaat? Terus kata sahabat itu, li'anna fiha sifatur rahman wa inni uhibbuha. Kata sahabat itu, wahai Nabi, di surat Al-Ikhlas itu dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku menyukainya.
dan aku mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap ayat-ayat sifat memasukkanmu ke dalam surga. Memasukkanmu ke dalam surga. Jadi ini ya, al-asmaul husna, pembahasan tentang al-asmaul husna dan as-sifat al-ulya ini harus menjadi perhatian kita juga, karena dia bisa menaikkan, mendongkrak keimanan kita ya, menaikkan keimanan kita. Ilmu yang kedua yang bermanfaat, yang bisa menaikkan keimanan, kita tutup dengan yang kedua ini ya, yaitu membaca Al-Quran, mentadabburinya ya, baca Quran dan mentadabburinya. Dan kita ada pernah bahas bahwa tadabbur Al-Quran artinya adalah memahami dan mengamalkannya. Memahami dan mengamalkannya. Al-Quran ini jika dia dibaca, ditadabburi, maka bisa untuk menaikkan keimanan seorang hamba. Makanya pernah Allah bilang di surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan kalau ada salah satu surat turun kepada mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa yang dengan turunnya surat ini, siapa yang keimanannya bertambah? Fa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, fazadathum imana, iman mereka akan bertambah karena Quran turun. Wa hum yastabshirun, dan mereka akan saling berbahagia. Surat At-Taubah ayat 124. Ya, jadi Al-Quran membacanya, mentadabburinya, ini menjadi sebab untuk mendongkrak keimanan kita. Nah, dari sini pastikan kita punya jadwal harian untuk baca Al-Quran. Pastikan kita punya jadwal harian untuk baca Quran. Sehari misalkan 1/4 juz. Misalkan minimal 1/4 juz ini kalau di Al-Quran cetakan Madinah dia dua halaman, 2 lembar. 2 lembar 1 halaman. Ya, 2 lembar 1 halaman. Karena jadi 5 lembar ya. 5 halaman. Nah, 5 halaman. Kalau 5 lembar makin banyak ya. Cancel ya. Iya, 5 halaman. 5 halaman pastikan minimal. Kalau sulit sekali duduk didistribusikan ke setiap sholat. 5 halaman. 1 kali sholat, setelah sholat baca 1 halaman. Sholat subuh baca 1 halaman. Pastikan punya jadwal. Kalau misalkan habis subuh ada kajian, kita qadha setelah kajian bacanya. Ya, kita qadha 1 halaman maksudnya, tetap 1 halaman. Ikut kajian nggak apa-apa. Habis kajian baru kita qadha misalkan, atau di jam 8, jam 9. Pokoknya kita punya jadwal harian untuk baca Quran. Ini baru baca dulu. Baru kemudian kita pahami ayatnya. Cara memahami ayatnya adalah dengan cara tahu terjemahnya minimal dan baca buku tafsir. Dan buku tafsir terbaik untuk pemula yang dikatakan oleh para ulama sekarang tanpa terkecuali itu ada 2 buku. Yang pertama adalah bukunya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Tafsir Sa'di kita sering kenalnya. Tafsir atau As-Sa'di. As-Sa'di salah. Namanya adalah Sa'di. Keluarganya bilang Sa'di. Walaupun secara bahasa Arab harusnya As-Sa'di. Tapi keluarganya, anaknya, istrinya bilang setelah beliau meninggal namanya adalah Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di. Tafsir Sa'di. Kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Mukhtasar. Ini yang disusun sama menteri agamanya Arab Saudi waktu itu. Masih hidup sampai sekarang, namanya Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini 2 buku tafsir yang bisa dijadikan alat ya, untuk memahami Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi maksudnya Al-Quran ini perlu kita punya jadwal harian. 1/4 juz udah biasa naikin jadi 7 halaman. Terbiasa naikin lagi jadi 10 halaman, naikin
naikin terus, sehingga kita bisa berpegang dengan wasiatnya Ustadz Yazid. Dulu minimal berapa seorang muslim baca satu hari? 2 juz minimal. 2 juz minimal. Kita nggak bisa langsung 2 juz. Berproses dulu nggak apa-apa. Satu hari 5 halaman, 5 halaman terus saja sampai kita bisa sehari baca 2 juz. Syukur-syukur terus bisa. Kalau dulu para sahabat, mereka khatam Quran sekali itu selama seminggu. Ini sahabat seminggu dalam khatam Al-Quran, baca Quran mereka seminggu sekali. Yang paling cepatnya adalah 3 hari sekali. Sehari berarti 10 juz. 3 hari sekali. 2 hari nggak boleh dihatamkan Quran. 2 hari kurang dari 3 hari nggak boleh Al-Quran dihatamkan. Nabi pernah melarang, jangan ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena itu berarti dia cuma baca doang, nggak paham artinya. Nggak paham artinya. 3 hari minimal. Baik, ini bacaan yang dimaksudkan untuk mentadabburinya juga, dipahami. Tapi kalau bulan Ramadan, kalau sedang di Masjidil Haram, misalkan di Mekah, di tanah haram, maka ini jangan ada di sini tadabbur, tapi gunakan kesempatan di situ untuk baca huruf. Makanya di Ramadan ada sebagian sahabat, kalau nggak salah Utsman ibn Affan, sehari 2 kali hatam. Hatam pada siang hari, hatam pada malam hari. Utsman ibn Affan bisa. Sebagai mereka, hafalan mereka kepada Al-Quran itu sebagaimana kita hafal Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah cepat banget karena udah hafal. Begitupun kalau Al-Quran semuanya udah dihafal, nyangkut gitu ya di hati, cepat bacanya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini nggak perlu ada tadabbur di sini, tapi di situ digunakan waktu itu untuk baca. Iqamatul huruf kalau kata para ulama, artinya baca huruf, lewatin huruf. Nggak apa-apa cepat, karena memang yang diinginkan adalah meraup pahala bacaan. Tapi bukan berarti di luar Ramadan terus nggak baca lagi. Enggak ya, di luar Ramadan tetap baca. Nah, ini dia ya, ini yang berkenaan dengan Al-Quran. Ini sebab yang pertama kita bisa menambah keimanan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan yang kedua adalah kita menyelami lautan ilmu Al-Quran, menyelami lautan ilmu Al-Quran. Kayaknya demikian yang bisa disampaikan. Kita berharap kepada Allah ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, amal salih menjadi pelembut untuk hati kita, dan juga menjadi ilmu yang membuat kita makin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu patokan ilmu yang bermanfaat. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, hubungannya dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana orang-orang kafir itu, apakah Allah tidak menghendaki keimanan mereka itu? Itu aja yang saya tanya. Jazakallah khair. Baik. Berkenaan dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kehendak Allah yang sifatnya adalah keinginan Allah yang sifatnya syariat. Salat itu adalah keinginan yang sifatnya syariat. Kemudian ada kehendak Allah atau keinginan Allah yang sifatnya adalah takdir, yang sifatnya adalah takdir. Dan ini perlu dibedakan. Ada keinginan Allah, ada kehendak Allah yang namanya kehendak takdir, ada kehendak Allah atau keinginan Allah yang sifatnya syariat. Dua hal. Ketidakmampuan untuk membedakan dua hal ini, kata Ibnu Taimiyah, ini akan berujung kekafiran.
Salat itu yang Allah inginkan, perintah. Puasa ini yang Allah inginkan dilakukan oleh hambanya, maksudnya Allah perintahkan itu. Ngaji, sedekah gitu ya, ini yang Allah inginkan, Allah perintahkan itu. Fakir, miskin gitu ya, ini adalah keinginan Allah. Allah menginginkan itu terjadi, maksudnya ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir, dia kafir, Allah inginkan itu takdir, dari sisi takdir. Dari sisi takdir Allah izinkan itu, Allah inginkan itu terjadi untuk orang kafir. Tapi apakah dia kafir berarti Allah ridho? Enggak, karena Allah enggak menginginkan itu dari sisi syariat ya, tapi Allah enggak menginginkan itu dari sisi syariat. Orang kafir, dia kafir itu karena kehendak Allah. Tapi apakah Allah ridhoi? Jawabannya enggak, karena Allah yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan adalah keislaman, keimanan gitu ya. Makanya dua hal ini perlu dibedakan. Ketidakmampuan tadi membedakan dua hal ini akan menjatuhkan kepada kekufuran. Makanya ada madhab bilang semua yang terjadi itu berarti Allah cintai. Gitu dia bilang. Semua yang terjadi itu Allah cintai. Padahal sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang Allah cintai ini dua hal yang berbeda. Ada kalanya sesuatu itu terjadi tapi Allah nggak cintai, kayak kekafiran tadi. Tapi ada satu mazhab semua yang terjadi itu Allah cintai. Kekafiran ini terjadi karena Allah takdirkan, iya, berarti Allah mencintai kekafiran. Kemaksiatan ini terjadi di dunia karena Allah izinkan, bukan adanya kemaksiatan, iya, berarti Allah cintai itu. Itu kata mereka. Makanya mereka membolehkan untuk berzina, mereka membolehkan untuk pindah agama dan seterusnya. Ini karena mereka tidak mampu membedakan dua hal ini ya. Jadi nggak semua yang terjadi itu Allah cintai. Makanya jangan bilang dulu pernah terjadi dengan keridhaan Allah, ini nggak selalu sejalan gitu ya. Bisa jadi terjadi tapi Allah mencintainya. Ya kita sebutkan hewan babi itu terjadi karena Allah izinkan ya. Anjing, bangkai, tapi bukan berarti Allah mencintainya. Kekafiran, kemaksiatan, ini Allah izinkan terjadi tapi bukan berarti Allah menyukainya. Dan tujuannya Allah menciptakan ini semua adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Nah, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi? Ustaz, mau nanya. Di surah Luqman kan ada yang namanya suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah dari munkar. Nah, itu termasuk perbuatan wajib atau sunnah. Saya lihat di tafsir di Ibnu Katsir, di bawahnya dia jelaskan katanya sesuai dengan kesungguhanmu dan kemampuanmu. Nah, maksudnya dari arti itu kalau kita nggak menasihati orang, apakah kita dosa atau tidak? Apa lebih baik kita doakan kalau tidak bisa menasihati? Gimana? Tolong kita. Baik. Nah, ayatnya bapaknya Luqman sedang memberikan nasihat ya kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, suruhlah kepada perbuatan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Suruhlah yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini mencakup dua hal. Ini dijelaskan sama Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ma'ruf maksudnya adalah al-wajib dan mustahab. Perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Ini yang suruh kita untuk nyuruh kepada orang lain melakukan yang ma'ruf. Kita suruh semuanya gitu ya. Kita ajak manusia untuk melakukan yang wajib dan melakukan yang mustahab, ma'ruf. Mungkar ini maksudnya adalah al-muharramat. Maksudnya adalah yang diharamkan. Yang diharamkan ini mesti diingkari. Kalau al-muharramat, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-munkar adalah al-muharramat, yang diharamkan doang. Berarti kalau yang makruhat ini jangan diingkari. Gitu kalau perkataan mereka ya. Yang makruh jangan diingkari. Yang haram baru diingkari. Dinasehati, dijelaskan sama mereka bahwasanya ini mungkar, enggak boleh untuk dikerjakan ya. Kalau kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga pendapat guru kita Syekh Shalih Al-Utsaimin itu adalah yang diharamkan. Cuman kita bilang
tidak ada larangan bahwa yang dimaksud dengan mungkar adalah yang diharamkan dan yang dimakruhkan, sebagaimana pendapat yang lain, ulama yang lain. Berarti mungkar muharram dulu. Ya. Kalau misalkan teman kita melakukan yang haram sama yang makruh, yang haram aja dulu. Kita ingkari dia. Haram udah selesai, baru kita berpindah kepada yang makruh. Ya. Baru kita berpindah kepada yang makruh, kita kasih tahu bahwasanya ini makruh. Tapi maksudnya jangan sampai ketika ada teman kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita melakukan keharaman dan kemakruhan, jangan sampai yang diobati yang makruhnya doang dulu, tapi yang diobati adalah yang haramnya dulu. Selesai mereka tidak melakukan yang haram lagi, baru kemudian kita jelaskan kepada mereka yang makruh-makruh. Jadi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, suruhlah kepada yang ma'ruf, suruh manusia berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini maksudnya yang wajib dan yang sunnah. Wal munkar itu maksudnya adalah al muharramat, yang diharamkan, baru kemudian al makruhat, baru yang dimakruhkan. Kemudian kalau teman kita melihat teman kita ada kemungkaran, ya, apakah kemudian kita nasehatin atau doakan, gitu ya? Nabi pernah bilang kalau kita melihat kemungkaran itu ada 3 caranya untuk mengobatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ini cara mengingkari kemungkaran yang ada di ayat. Yang ada di ayat wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Gimana cara mencegah kemungkaran? Ini Nabi udah jelasin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan, pihak yang berwenang langsung hancurkan. Misalkan ya, bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya, istrinya melakukan kemungkaran, anaknya melakukan kemungkaran. Ini si bapak punya hak untuk menghancurkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Misalkan judi anaknya, atau misalkan sabung ayam, yang adu ayam, sabung burung, misalkan balapan burung. Kalau seorang ayah ini boleh untuk langsung lepasin burungnya atau disembelih burungnya, gitu ya, atau ayamnya disembelih, itu dengan kekuasaannya. Atau pemerintah melihat ada warung khamar, pemerintah saja yang berhak untuk menghancurkan warung khamar itu. Kita sebagai warga biasa nggak berhak untuk menghancurkan warung-warung khamar tersebut. Yang berhak untuk menghancurkan dengan kekuasaan itu pemerintah dan orang yang berwenang. Nggak bisa kita fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau nggak bisa menghancurkan dengan tangan, ubah kemungkaran tersebut dengan lisan. Dengan cara dinasehati. Ini salah begini. Ini kemungkaran, ini keharaman, ya akhi. Bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah, ya, takut sama api neraka. Perbuatan kayak gini tuh bisa mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibilang dengan nasihat. Kalau nggak bisa juga, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak bisa juga, maka dengan hatinya mengingkari. Ini perbuatan salah nih, gitu ya. Cuman saya nggak bisa aja mau ngomong karena dia orang udah tua, nantinya malah salah paham, gitu ya. Ini dengan hati. Tapi kata Nabi, fadzalika ad'aful iman. Mengingkari dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah. Keimanan yang paling lemah. Kalau nggak sampai mengingkari dengan hati juga, dinormalisasi, dianggap biasa, ini berarti udah keluar keimanan dalam hatinya, nggak punya iman lagi udah. Jadi mengingkari kemungkaran dilihat. Mengingkari kemungkaran itu dilihat dengan kekuasaankah, dengan lisankah, atau kalau nggak bisa baru dengan hati. Ini kita bisa memahami ayat itu dengan utuh maksudnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, suruh manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Digandengkan dengan hadis Nabi yang lain. Allah taala a'la wa a'lam. Nah, ada lagi? Cukup ya. Oke. Kita cukupkan.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.